Kembali lagi dengan saya Owner Pimpin Akuarium, channel yang pasti akan jadi berkat bagi Anda. Di negara manapun Anda berada, Anda bisa menerjemahkan isi daripada konten yang sudah kita tayangkan. Sebenarnya memelihara ikan hias air laut tidaklah seribet seperti yang Anda pikirkan, karena Anda tidak perlu lagi harus mengangkat air dari laut atau membeli air laut dari toko-toko yang terdekat, karena Anda sendiri bisa membuat air laut buatan hanya dengan menggunakan air tawar yang ditambahkan dengan garam krosok, yang tentunya juga ditambahkan trace element, karena garam krosok yang kita pakai tidak lagi memiliki kimiawi yang lengkap sebagaimana yang dibutuhkan oleh ikan hias air laut Anda. Itulah sebabnya garam krosok yang kita tambahkan masih wajib kita tambah dengan beberapa jenis kimiawi yang kita sebut dengan trace element ala Pimpin Akuarium. Jika Anda kesulitan mendapatkan trace element tersebut, Anda bisa mendapatkannya pada Tokopedia Pimpin Akuarium Medan. Sedangkan garam krosok Anda bisa dapatkan di daerah masing-masing, karena garam krosok harganya relatif sangat murah sekali. Ukuran 50 kg hanya berkisar 165.000 per 50 kilo, sehingga sangat murah dan mudah Anda dapatkan di daerah Anda. Sedangkan trace element bisa Anda order dari Tokopedia Pimpin Akuarium Medan juga dengan harga yang sangat ekonomis dibandingkan Anda membeli produk-produk garam ASW buatan impor. Tentu harganya akan sangat mahal sekali. Juga apabila Anda membeli air laut, harganya pasti lebih mahal daripada Anda membuatnya sendiri. Cara membuat air laut buatan Anda bisa lihat pada konten kita sebelumnya yang sudah pernah kita tayangkan. Akuarium yang ada di belakang saya sepenuhnya memakai air tawar yang ditambah dengan garam krosok. Tentunya juga kita tambahkan trace element. Kapasitas ikan yang ada di glass pond saya termasuk sangat padat sekali. Sebenarnya rahasianya sangat mudah sekali dan selalu kita beberkan pada konten-konten kita sebelumnya. Setiap ikan yang baru masuk dari laut tidak boleh kita langsung memasukkan ke main tank, melainkan wajib Anda karantina terlebih dahulu, tentunya di treatment dengan memakai pengobatan. Anda bisa mendapatkan obat-obat yang kita pakai pada Tokopedia Pimpin Akuarium, di mana per paketnya memiliki 5 jenis produk untuk treatment ikan yang baru masuk. Sedangkan untuk pencegahan penyakit yang bisa Anda pakai setiap harinya pada main tank Anda. Itulah rahasia kecil yang kita beberkan bagaimana cara memelihara ikan hias air laut. Selain sebagai hobi, Anda juga bisa memanfaatkan komoditi dari laut untuk komersil. Banyak mereka yang memanfaatkan sistem filtrasi ikan hias untuk komersil pada budidaya kepiting atau budidaya lobster air laut. Sebenarnya prinsipnya tidak jauh beda dengan memelihara ikan. Bahkan membudidayakan kepiting yang harus diperhatikan hanya sistem filtrasinya saja. Tidak jauh berbeda dengan sistem filtrasi ikan, karena Anda juga wajib membuat suatu sistem filtrasi agar air pada budidaya kepiting tetap dalam keadaan jernih, bebas dari amoniak. Unsur terbesar baik ikan maupun kepiting ataupun lobster adalah amoniak. Itulah sebabnya Anda harus jeli bagaimana mengantisipasi level amoniak yang tinggi dengan memanfaatkan sistem filtrasi pada ikan hias air laut. Tidak lupa Anda juga wajib memakai skimmer, karena skimmer adalah salah satu cara untuk mengeluarkan amoniak dari air tank Anda. Lain memakai biofiltrasi, Anda wajib memakai skimmer sebagai mechanical system pada sistem filtrasi Anda. Anda bisa mengikuti video bagaimana seorang pengusaha pembudidaya kepiting
yang kita pandu di kota Jambi. Sekarang beliau sudah berhasil membudidayakan kepiting dan menjadi seorang pengusaha yang sukses di kota Jambi. Usaha kepiting bakau biasanya dilakukan di tambak dengan memanfaatkan lahan yang cukup besar. Namun saat ini, perkembangan budidaya kepiting tidak hanya dilakukan di pesisir, namun juga di perkotaan. Dengan memanfaatkan lahan yang ada, budidaya kepiting merupakan peluang usaha yang menjanjikan karena permintaan pasar domestik maupun ekspor dari tahun ke tahun terus meningkat. Tak heran, eksistensi budidaya kepiting bakau dan kepiting soka mulai banyak dirintis oleh masyarakat di berbagai daerah. Di kota Jambi misalnya, ada seorang warga yang mulai membudidayakan pembesaran kepiting bakau dan kepiting soka di dalam rumahnya sendiri yang berada di kawasan Jalan RB Siagian, Lorong Cendrawasih, RT 03, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pria berusia 41 tahun yang biasa disapa Ati ini telah memulai usaha pembesaran kepiting bakau dan kepiting soka sejak 1 tahun yang lalu. Ia menggunakan metode vertical crab house atau yang populer disebut dengan apartemen kepiting. Kepiting dipelihara di wadah-wadah berbentuk kotak, disusun bertingkat dengan aliran air, dan tiap kepiting ditempatkan dalam wadah terpisah, alias 1 ekor per kotak, sehingga mirip rumah apartemen. Jenis kepiting merah. Keunggulan sistem ini selain tidak perlu lahan luas dan modal besar untuk pengadaan tambang, juga mencegah perilaku kanibal bisa dilakukan lebih intensif dan gampang diawasi. Saat ini ada sedikitnya 900 box, 600 box untuk penggembukan kepiting soka, dan 300 box untuk penggembukan kepiting bakau. Proses penggembukan dengan sistem apartemen dibutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan untuk kepiting bakau dengan ukuran 500 gram lebih, dan 10-20 hari untuk kepiting soka. Cangkang lamanya. Nah, cangkang lamanya dia keluar, dia kan lunak. Inilah kepiting soka. Untuk perolehan bibit, Ati banyak bekerja sama dengan petani lokal di pesisir Jambi, seperti di daerah Tunggal, Nipah, dan Lambur. Dibantu dengan 2 orang karya wajah, Ati setiap hari melakukan pengawasan terhadap kualitas sirkulasi air, pakan, penyortiran, hingga pemanenan. Bisnis dari usaha kepiting ini cukup menjanjikan. Keuntungan yang diperoleh bisa mencapai 100%, dengan asumsi jika pembelian bibit kepiting bakau di kisaran harga Rp70.000 hingga Rp90.000 per kilogramnya. Maka setelah penggembukan selama 1 bulan lebih, hasil penjualan bisa tembus Rp200 hingga Rp220.000 per kilogram. Sementara untuk kepiting soka, pembelian bibit di kisaran Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Setelah panen akan berada di kisaran harga Rp120 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Kepiting hasil budidaya di tempat usahanya biasanya disalurkan ke rumah makan dan restoran yang ada di kota Jambi. Dan jika kuota cukup, maka akan dikirim ke Batam dan luar negeri. Yang kita lakukan sekarang adalah penggembukan sama kepiting soka. Sejak kapan kita mulai? Dalam 1 tahun inilah, Pak. Berarti masih oke ya? Iya. Metode pemeliharaannya bagaimana? Metode pemeliharaan ini sangat simpel. Semuanya kalau pengembukan kita harus cari bibit-bibit yang STI.
Kalau soka ada bibit yang kecil. Terus untuk budidayanya kenapa tertarik untuk membudidayakan? Karena melihat dari peluang usaha ini sangat baik. Karena kepiting ini satu bisa untuk lokal, satu bisa untuk ekspor. Keuntungan dari hasil budidaya kepiting sebulannya berapa? Sangat menjanjikan kalau sudah mahir dan sudah mengetahui dengan semua sistemnya. Dijual kemana saja? Saat ini masih masuk ke lokal, ke restoran, rumah makan, dan kalau dia sudah banyak kita bisa ekspor. Berarti rutin kita. Rutin dia setiap hari ada rutinitasnya. Pemeliharaannya sulit nggak? Pemeliharaannya kalau belum mengerti itu sangat sulit. Tapi kalau sudah mengerti dan mengetahui semua tata caranya itu sudah cukup mudah. Ke depan rencana bisnis kita ini bagaimana? Kalau ke depan karena peluangnya sangat baik, mungkin ke depan kita akan jika ada modal lebih, kita akan mengembangkan lebih besar lagi. Ya, karena ini kayaknya skala rumahan ini ya. Ini masih skala rumahan. Next ke depan kalau ada modal kita akan buat skala pabrik. Sama pula dengan pertanian, tren budidaya perikanan di Kota Jambi menjadi meningkat seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat perkotaan terhadap kebutuhan pangan yang berkualitas. Selain didukung semakin berkembangnya berbagai teknologi atau metode budidaya lahan terbatas yang dapat diterapkan di perkotaan. Jika di pertanian perkotaan dikenal budidaya dengan sistem aquaponik dan budidaya ikan di terpal, maka tidak ada salahnya Anda juga bisa membuka peluang usaha budidaya kepiting dengan sistem vertical crab house ini. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Dimanapun Anda berada, Pimpin Akuarium bisa mensuplai jenis-jenis ikan yang cukup langka dari Sumatera Island. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium.